Sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka sampai sore sampai malam nanti dia dapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rakaat al-fajri 2 rakaat, sholat qabliyah subuh. Tadi qabliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi yang paling kaya hari ini adalah orang yang sholat qabliyah subuh. Yang paling miskin adalah orang yang tadi tak sempat qabliyah subuh. Yang tadi datang terlambat tak qabliyah subuh, qabliyah subuhnya diganti, diqadha nanti setelah tausiah. Jangan sekarang, saya mau tausiah dulu. Saya sampaikan materi ini dalam 60 menit. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab, jangan banyak-banyak karena lapar. Yang menyampaikan yang begini itu tadi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia dapat? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berselawat kepada dia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masjid kita ini cantik, ada Asmaul Husnanya. Untuk apa ini? Supaya anak-anak kita yang masuk ke masjid ini, setiap dia masuk, dia keliling. Sekali keliling, dia hafal Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Teruslah. Jadi setiap anak-anak kita masuk, dia keliling sekali sampai Ar-Rasyidus Sabur alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Habis. Jadi mudah. Kalau ada anak-anak di komplek masjid ini tak hafal Asmaul Husna, berarti tak pernah dia nengok dinding nih. Ada pula ditulis nama nabi-nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Ibrahim, terus sampai habis. Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israel, yang dekat-dekat. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi mestinya yang ditulis di dinding itu yang simpel-simpel, yang sederhana-sederhana, bukan sebagai hiasan tapi sebagai pengetahuan. Asmaul Husna ada, nabi-nabi ada, malaikat-malaikat ada. Kenapa pula ditulis-tulis di dinding ini ada Allah, ada Muhammad? Ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah kuldi, lalu dia pun taubat. Doa dia kita semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis itu Nabi Adam pun berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku minta ampun kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaghfirali, ampunkan dosa-dosaku ya Allah berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam minta ampun sama Allah menyebut nama. Ini Ustadz ini enggak hafal urutan nabi-nabi. Nabi Adam jelas-jelas pertama, Adam. Nabi Muhammad jelas-jelas terakhir, Muhammad. Mana pula mungkin Nabi Adam berdoa sama Allah nyebut nama Muhammad? Kata Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Nama siapa kau sebut tadi Adam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau sebut nama dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku ya Allah. Nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah. Ada segumpal tanah, ditiupkan Allah ke dalam tanah itu. Masuk ruh ke dalam tanah, lalu hidup. Tanah itu menjadi Adam. Ketika kuangkat kepalaku, rafa'antu ra'si, kuangkat kepalaku, kulihat di tiang-tiang arasy ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu Muhammad itu apa, tapi kulihat namanya bersanding dengan namamu, maka aku yakin pasti dia makhluk yang paling kucintai,
maka aku minta ampun kepada engkau berkat nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh ahli hadis namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama hadis dari Al-Azhar Mesir dan ulama hadis di Makkah Al-Mukarramah. Sudah meninggal dunia. Sekarang dilanjutkan oleh anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Hasani karena dia keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah umrah, berkunjung kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki untuk menyambung silaturahim dengan ahli bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan supaya nanti Bapak Ibu kalau ditanya anaknya, Mama, kenapa di masjid kita ada kaligrafi? Itu biar supaya cantik. Bukan itu alasannya. Karena kita disuruh menyebut Asmaul Husna, karena disuruh menghafal nabi-nabi, disuruh menghafal nama-nama malaikat, dan disuruh membaca. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Caranya bagaimana? Itu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa baca a'udzubillah. Yang bisa nengok tulisan saya, tengok. Yang tak bisa, pejamkan mata. Mana tahu kunang-kunang. Untuk apa nih Pak Ustadz? Biar ujung spidol ini besar. Biar nampak tulisannya. Jangan lupa sebelum membaca ayat Quran, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah. Minta spidol satu lagi yang agak basah sedikit. Nampak betul masjid ini sedang kesulitan duit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bukan menyindir, kita cerita fakta dan data. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah itu bacalah minta rahmat dan kasih sayang Allah. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asal katanya sama. Rahma. Rahimah. Dari kata rahimah inilah rahmat. Semoga kita semua mendapatkan rahmat. Ada ibu satu orang ibu, pas semua bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat rahmat katanya. Siapa? Lupain nama lakinya Pak Rahmat. Ilah. Rahmat. Nama sifatnya rahmat. Yang punya rahmat itu Rahman dan Rahim. Makanya kalau punya anak kembar, yang pertama Abdurrahman, yang kedua Abdurrahim. Nyendak punya anak, siapa nama anaknya? Michaela. Hidung pesek, nama Michael. Kejut orang. Cantik namanya ya. Mana orangnya ini? La ilaha illallah. Nama sifatnya rahmah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu semuanya ada 100. Berapa semuanya? 100. Yang bilang 100 siapa? Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Allah ke bumi 1. Yang 99 disimpan nanti di surga dikasihnya ke kita. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Di dunia ini diturunkannya 1. Di antara rahmatnya yang 1 ini berebut-rebutlah bainal insi manusia
Wal jinni, jin, tuyul, nyiblorong, sundil bolong, hantu, begu ganjang. Itu ada semua. Wal bahaim, binatang, gajah, harimau. Wal hawam, serangga, lipan, kalajengking, ular. Berebut-rebut, cacing masuk. Cacing gilo pun masuk. Tak, di Batam ada cacing gilo. Cacing gila itu pas azan maghrib. Wah, mendengar azan tuh gila dia. Berebut-rebut. Ada jin yang dapat rahmat Allah. Itulah dia jin Islam. Waktu mendengar Nabi baca Quran, apa kata jin itu? Annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengar Muhammad baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Qur'annya ajaba. Ajaba. 3 huruf juga. Bahasa Arabnya selalu 3 huruf. Ajaba. Dari kata ajaba inilah ajib. Ajib. Gimana Bu? Enak makanannya? Ajib. Gimana Pak? Ajib. Apanya yang ajib? Ibu tuh. Jin. Ada jin yang dapat rahmat. Bahaim, binatang. Ada binatang yang dapat rahmat. Gara-gara binatang dapat rahmat itulah maka gajah tak ada. Pernah tak Bapak baca koran? Anak gajah mati karena terpijak induk gajah. Pernah? Tak ada. Pernah tak baca berita? Ular sawah menelan anak-anaknya bulat-bulat. Ada? Tak ada. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat Allah. Gajah mati, ular sawah pun mati dibuatnya. Ular sawah, gulung-gulung mati. Kena asap pembakaran hutan. Dulu kita cuma tahu ikan salai. Sekarang ular sawah salai. Memang kalau manusia sudah tak dapat rahmat. Al-hawam. Sampai kalajengking, ular yang melata. Cacing-cacing pun mendapat rahmat. Makanya cacing makhluk yang tak berkulit dan tak berkaki. Ada cacing berkaki. Kalau cacing berkaki namanya naga. Tak berkulit, maka cacing tak ada di atas tanah. Karena dia tak bisa hidup. Tak tahan dia kena cahaya matahari. Masuk dia ke dalam tanah. Tak berkaki. Dan cacing tak bertelinga. Dan cacing tidak bermulut. Cacing berhidung. Cacing cuma ada hidung. Dan hidung yang paling tajam di dunia adalah hidung cacing. Jadi kalau ada orang mati dikubur di sini. Jarak 1 kilometer ke sana. Cacing-cacing sudah mencium baunya. Kita ini kalau mati, masuk ke dalam tanah, 10 hari pertama, hitam biji mata, pecah. Habis itu mulai masuk 2 minggu, perut mulai bukar, sebulan meletus, pus, keluar ulat-ulat, nanah-nanah, darah-darah, usus-usus, busuk bau. Barulah cacing mencium. Cacing-cacing pun mengajak kawan-kawan dia semua. Cium. Brownies kata dia. Masuk dia, habis dimakan-makannya semua. Maka yang gemuk-gemuk, awaslah kalian. Yang kurus ya juga. Cuman cacing itu tak terlalu semangat dia. Ciumnya dari jauh, tak terlalu banyak kata dia. Tak usahlah kita kejar, besok aja lah kata dia. Makanya kalau mati cacing itu, ini tak usahlah kata dia. Makanya kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah ini banyak. Ada di sini nama yang paling menakutkan dan yang paling mengerikan. Kita cari dulu ya. Mana yang paling menakutkan? Tak ada pula di sini. Tapi tak mungkin rasanya karena di sini Asmaul Husna semuanya ada. Mana dia? Nama Allah Al-Muntaqim. Itu dia. Al-Muntaqim yang membalas segala perbuatan jahat. Yang berjudi, yang minum khamar, yang sakau, yang mabuk. Al-Muntaqim. Kenapa tidak pertama kali buka Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang membalas orang yang buat dosa. Mungkin kalau itulah yang pertama. Tak ada orang tobat. Karena begitu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang membalas. Tak jadilah tobat.
Tapi selalunya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak juga hamba Allah ini yang salah paham. Kau kenapa tak taubat? Allah Maha Penyayang. Kenapa kau belum bayar zakat? Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Tapi Allah juga akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang taubat nasuha. Nah, supaya otak kita tidak dibelokkan, diselewengkan setan, makanya sebelum membaca ayat selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini baru muqaddimahnya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami. Yang tak paham, ya tak apa-apa. Nanti saya ulang sekali lagi. Tak juga paham, ulang 3 kali. Tak juga paham, suruh balik. Ini direkam di video. Nanti setelah pulang rumah, aku tadi tak paham apa yang disampaikan Ustaz. Ulang sekali lagi. Ulang. Tapi biasanya ceramah saya tak sulit. Semuanya paham. Orang Malaysia paham, orang Sabah paham, orang Kuala Lumpur paham. Pakcik-pakcik paham ceramah saya? Paham. Kami senang tausiah Ustaz bahasa Melayu. Ustaz orang Melayu kata dia. Oh, orang Jawa pun paham juga. Pripun kabare apik? InsyaAllah, saya melu acara ini podo kabeh mlebu nang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Kita ulang sama-sama. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yang hafal ikut, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Namanya Quran lip sync. Orang baca kita. Dapat pahalanya Pak Ustaz? Dapat pahala gerakkan mulut. Tengoklah indahnya susunan Al-Quran. Di sini dikasihnya 2. Siji loro. Di sini pun dikasihnya 2. Sada 2. Di sini pun dikasihnya 2. 1, 2. Hebatnya Allah Ta'ala menyusun Quran. Inilah susunan Allah, bukan susunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syaitan. Apa arti syaitan? Setan. Sebetulnya nama dia syaitan. Tapi kan orang kita payah menyebut shin sama to, setan. Maka sebetulnya syaitan pun marah sama kita. Kau nyebut nama aku pun tak betul, kata setan. Aku bukan setan, kata dia. Aku syaitan. Banyak setan marah sama kita. Tak betul makharijul huruf kalian, kata setan. Belajar tajwid kalian dulu nyebut namaku, kata dia. Shin. Ini syaitan. Bahasa Arab ada sin, ada shin. Bahasa Yahudi tak ada sin, semuanya shin. Makanya mereka menyebut shalom. Bahasa Arabnya salam. Bahasa kitanya selamat. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat. Sama orang Jawa naik ke atas. Asy-syaitan. Syaitan diambil dari 3 huruf juga. Rahman 3 huruf. Rahimah. Syaitan 3 huruf juga. Apa dia? Ha, la, ka. Halak. Halak. Masa batak tuh Ustaz? Halak kita sesudahnya. Allah. Halak di sini artinya halaka, artinya celaka. Kenapa setan itu disebut celaka?
karena dia akan binasa masuk dalam neraka jahanam. Itu arti halaka. Tapi ada makna lain dari syaitan. Makna kedua apa dia? Ba'uda. Artinya jauh. Mengapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat apa tak dapat? Dapat. Kalau tak dapat rahmat tak akan bangun subuh ini. Ada orang yang tak dapat rahmat? Ada, yang masih di bawah selimut. Orang yang tak sholat subuh sampai nanti jam 6. Jam 6 lewat 5 habis waktu subuh di Batam. Sampai jam 6 lewat 5 dia tak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhunih. Kencing setan di telinganya. Sedangkan kita alhamdulillah selamat. Yang tak sholat subuh pagi ini, siang nanti tertulis semua sini. Toilet setan. WC setan. Dilarang masuk. Setan sedang kencing. Setan binasa. Sedangkan kita abadi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan jauh dari rahmat Allah, sedangkan kita mendapat rahmat Allah. La yudkhilul jannata a'adakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga karena siapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal saya angkat tangan saya, ada juga yang mengangkat tangan di atas itu. Rupanya dibuat gambar saya di dinding di atas. Masya Allah, hebat masjid nih. Layarnya ke samping. Asyaitan, setan. Ya'idukumul faqara. Setan selalu menjanjikan, membisikkan faqara. 3 huruf. Faqara. Orang yang punya sifat faqara ini, itulah dia fakir. Fakir itu Pak Ustaz, kasihan kita fakir dia. Apa arti fakir itu? Fakir artinya butuh. Tapi jangan cakap butuh di Malaysia. Fakir artinya orang yang selalu kurang. Makanya kalau ada orang kaya tak bersedekah, itu berarti, mana pula orang kaya fakir? Orangnya kaya, otaknya fakir. Kalau masukkan duit 2.000 perak. Kau kan kaya, sikit kali kau nyumbang. Aku nih susah. Rumahku 5 miliar belum lunas. Rumah 2 miliar belum lunas. Ini jam tangan 100 juta kredit. Fakir. Orang kaya bermental fakir. Sedangkan di masjid kita ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hatinya kaya. Makanya kalau dia sedekah tak ada pikir-pikirnya. Masuknya semua. Semua. Pas tengok 2.000 juga. Maka nanti kalau ada dalam hati ibu, dalam hati bapak. Tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat, habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan tak ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Nah, buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatannya.
Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Sebelum pensiun apa yang dilakukan? Bantai, hantam kromo, riba sudi. Ajar terus. Untuk apa? Buat rumah kos persiapan pensiun. Buat ini, ambil ini. Apa dalam hatinya? Nih, fakr. Nama orangnya, fakr. Manusia yang punya sifat fakr itu fakir. Maka setan selalu berbisik. Dari mana setan berbisik? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam hati selalu berbisik. Jangan kau bersedekah nanti kau susah. Jangan kau kasih sumbangan ke masjid nanti anak kau sekolah makan apa. Jangan. Kata setan. La'atiyan aku mimba ini aidihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Dari kanan, dari kiri. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat. Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar zakat. Ini namanya bini saya. Ustadz nih setiap perempuan pasti selalu dikatanya. Ada pula istrinya soleha, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan. Biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Tengok. Rupanya pasangan setan ada berkeliaran. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik. Jangan, nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit kata dia. Maka dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok bapak tuh, langsung masuk 3 lembar. Itulah mereka yang lulus sudah melawan setan. Tengok. Ada pun yang pura-pura tak tahu aja dia nengok. Itu kata setan, menang aku kan kata setan. Menang aku kan kata setan. Tengok, masukkan mereka di sana. Coba tengok dek warnanya abu-abu apa. Nampaknya udah dekat ke kita nih Pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja dia. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normal dia. Lain rasanya Pak Ustaz, lain rasanya. Ini Ustaz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan, dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mulai bisa. Langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustadz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit, 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000, kalian pikir receh-receh ini? Bismillah. Kata setan, kalah aku pagi ini kata dia. Apakah setan berhenti? Tidak. Besok pagi digodanya lagi. Besok Ustaz kasih lagi 50 ringgit. Udahlah, pagi ini aja. Mana ada lagi? Besok pagi aku menang, kata setan. Sampai kapan setannya datang Pak Ustaz? Sampai kita jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, ada mayat digoda setan. Kalau sudah terbujur setan pun berhenti.
Mana dalilnya Pak Ustaz? La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madaman arwa'uhum fi ajsadihim. Selama ruh ada dalam jasad, maka setan menggoda. Tapi kalau ruh sudah keluar jasad, setan tak menggoda. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah tak digoda setan lagi. Kalau ada nanti jamaah masjid kita bilang, aku sudah tak digoda setan lagi. Waspadalah. Berarti ruh sudah keluar dari badan. Oh, jadi kau tak digoda setan lagi? Tidak. Berarti hantu lah kau ni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada konspirasi antara ustadz dengan pengurus masjid ini. Kok tiba-tiba ayat ini pula yang dia kaji? Iya kan? Nampaknya, kenapa ayat ini yang ustadz kaji? Yang bisa ngasih alasan, tolong angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Kalau betul saya kasih 100.000. Tapi duitnya sama-sama kita sumbangkan lagi. Kenapa ayat ini yang dikaji Ustaz Somad? Yang betul ngasih kata jawaban, angkat tangan. Ya apa pula takut? Bukan saya malaikat maut. Kenapa ayat ini yang disampaikan Ustaz Somad? Ayat inilah yang dibaca imam rakaat pertama tadi. Jadi kalau begitu konspirasinya bukan antara saya dengan pengurus, tapi antara imam dan pengurus. Imam tadi rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Pas saya dengar itu, wah, nampaknya ujung-ujungnya sedekah juga nanti. Lalu kemudian setan tadi menyuruh apa? Setelah dijanjikannya, nanti kau susah, nanti kau miskin, nanti kau melarat, nanti kau pensiun makan apa, nanti anak binimu setelah kau mati cemana? Fakir, kurang. Setelah dibisikkannya kurang, barulah disuruhnya. Jadi setan ini kerjanya itu terstruktur. Memang dia ikut kursus seminar, lokakarya, ikut pelatihan LPG. Emang setan di luar biasa, S1, S2, S3, profesor, doktor setan. Setelah dibisikkannya, ini langkah setan yang pertama. Setelah orang tadi merasa dia susah, tak ada duit, merasa dia melarat, merasa dia nanti, lalu barulah disuruhnya. Jadi setan itu tak langsung nyuruh. Dia ada pakai muqaddimah, habis itu bab 1, habis itu bab 2, pakai penutupan. Setan itu terlatih. Maka jangan hadapi setan dengan cara yang lugu. Karena setan adalah makhluk yang smart setan. Bukan somat, smart. Smart artinya cerdas, setan cerdas. Kalau bodoh tak lulus jadi setan. Kalian pikir setan itu tak ada fit and proper testnya? Wah, ada. Bosnya siapa? Iblis namanya. Iblis itu GM-nya lah. General Manager. Iblis. Apa beda setan sama iblis? Setan banyak. Kalau iblis, tunggal satu. Iblis. Iblis artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Harapan bahasa Inggrisnya hope. Orang yang tak ada harapan, hopeless. Kabel, wire. Kalau mikrofon tak ada wire-nya, wireless. Orang yang tak ada harapan, hopeless. Hopeless bahasa Inggris, iblis bahasa Arab. Hopeless, iblis, hopeless. Makanya kalau ada orang, aku udah tak ada harapanku lagi Pak Ustaz. Iblis. Kau kenapa tak nikah-nikah? Gimana Pak Ustaz, udah tak ada harapan lagi Pak Ustaz. Iblis, bangkitkan semangatmu. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu tumbuh 1000, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Takbir! Itu membangkitkan semangat jombloan sejati. Apalah anak-anak muda zaman sekarang nih, galau lah kata dia, hilang harapan lah kata dia. Nah, setelah iblis setan tadi mengatakan kau nanti akan susah, kau akan fakir, wa ya'murukum, lalu kamu disuruhnya melakukan bisu,
artinya perbuatan jahat. Wal fahsya jahat. Hah? Ngapain diulang 2 kali? Su jahat, fahsya jahat, su dosa, fahsya dosa. Su negatif tak betul, fahsya negatif tak betul. Apa beda su dengan fahsya? Fahsya kejahatan terkait dengan seks. Su kejahatan non seksual. Kalau ada orang yang korupsi, itu su apa fahsya? Su. Orang yang pakai sabu-sabu, su apa fahsya? Su. Orang yang ngisap lem kambing, su apa fahsya? Su. Kalau ada orang ganggu-ganggu mahasiswi yang keluar-keluar, adik godain kita dong. Fahsya. Nampaknya anak SMA umur 17 tahun, su apa fahsya? Kenapa Allah membagi kejahatan itu 2 antara su dengan fahsya? Karena ada orang yang sangat dermawan membangun masjid, memudahkan urusan orang. Kalau ada orang minta duit langsung kasih, tapi gatal. Ada pula orang yang tidak gatal, menengok perempuan tak mau, menunduk. Ngomong-ngomong porno tak mau, jangan. Tapi pelitnya minta ampun. Makanya dalam Islam ibadah itu menyelamatkan dari seks dan non-seks. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pasti dibagi Allah SWT menjadi 2. Begitu juga dengan haji. Faman hajja baita awi'tamara. Siapa yang haji atau umrah. Fala rafasa wala fusuqa. Rafasa seks, fusuqa non seks. Karena kejadian ini ada pada diri manusia. Mudah-mudahan kita selamat dari yang seks maupun non seks. Alhamdulillah tuh Pak Ustadz, ada anak muda itu pacaran tidak, ganggu perempuan tidak, main-main mata sama perempuan pun tidak, orangnya dermawan, baik, tak ada jahat dia tidak. Terus homo. Homo masuknya kemana? Fahsya. Homo itu kan seks. Burung. Semua yang terkait dengan burung. Fahsya. Wah Ustadz nih di masjid kok bicara porno. Mana ada aku di cerita porno, cerita burung kok pun. Jelas? Alhamdulillah. Selama ini ceramah saya jelas. Orang yang bilang ceramah saya tak jelas itu otaknya sungsang. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan ke dalam hatimu, nanti kau miskin, nanti kau susah. Jangan kau buat-buat baik. Udah mau tobat nih, udah mau tobat. Tobatlah saya kalau gitu. Jangan. Gak usah tobat dulu bro. Masa muda puas-puas kan. Nanti kalau udah tua untuk apa? Sekarang lah, mabuk-mabuk dulu kita agak 3 kali sehari ini. Aku sudah hijrah. Ini Muharram 1441, momen hijrahku. Ayo kita mabuk sebentar. Tidak. Pesta sabu. Tidak. Nanti kami yang bayar. Oke lah. Jangan kalian buatkan TikToknya. Naya'murukum bisu. Dia menyuruh kamu berbuat jahat. Wal fahsya. Lalu apa yang dibalas Allah? Tengok indahnya. Allah balas 2. Setan kasih 2. Allah balas 2. Wallahu ya'idukum. Kalimatnya sama. Setan menjanjikan ya'idukum. Allah juga buat kalimat yang sama. Wallahu ya'idukum. Sama apa tak sama? Ya'idukum, ya'idukum. Bedanya setan menjanjikan faqra, menyuruh. Allah Ta'ala langsung tak pakai perantara. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Maghfiratan diambil juga dari 3 huruf. Ra, fa, ra. Ra, fa, ra. Arti ghafara menghapus sampai tak berbekas.
Ghafara, menghapus sampai tak berbekas. Oke, iblis kita hapus. Masih nampak? Belum ghafara. Ghafara, menghapus sampai tak berbekas. Habis semua, tak nampak. Dari dekat tak nampak. Allah menjanjikan untuk kalian, hai orang beriman, maghfiratan ghafara. Dosa-dosamu di masa lalu dihapuskan Allah sampai tak berbekas. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Datanglah orang Yahudi mau tobat. Jumpa pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi. Ya. Seram kali suaranya Pak Ustaz. Oke, kita robah. Hai pendeta Yahudi. Iya. Macam-macam bencong pula. Oke, kita setel yang ketiga. Hai pendeta Yahudi. Iya. Saya mau tobat. Bagus. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Apa? 99 sudah kau bunuh? Tuhan tidak mengampunimu. Dicabutnya pisau, dicucuknya pendeta itu. Mampus, mati. 99 sudah kubunuh, kau bilang Tuhan tak mengampuni. Kau yang ke 100, mati. Cerita ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam Islam, apapun dosamu dihapuskan Allah sebersih-bersihnya dengan syarat taubat nasuha. Makanya yang belum taubat, mudah-mudahan taubat. Jangan taubat sambal belacan, pedasnya hilang diulang balik. Setelah dihapuskannya, lalu dikasihnya satu lagi. Apa dia? Wa dan fadla. Fadla kelebihan. Rezeki fadla. Anak fadla. Istri fadla. Rumah fadla. Kerja fadla. Maka bapak ibu yang berada di komplek ini semuanya mendapatkan fadla. Ustaz Somad, ini di komplek masjid yang kita mau tausiah subuh ini, hebat-hebat ini. Inilah rumah yang hebat, mahal, tapi harganya murah. Kok gitu Pak Ustadz? Karena di sini dulu tempat jin buang cucu. Tapi Allah berikan keutamaan, kelebihan, kemewahan, rezeki berlimpah ruah. Dari mana Ustadz tahu orang komplek ini, masjid ini rezekinya melimpah ruah? Nih, tengok. Lampunya cantik, indah, berkilau. Sound sistemnya mantap. Masjidnya pula pakai AC. Tapi nampaknya mati ya sini. Hah? Panas kurasa. Harap matikan handphone, silent, saat sholat didirikan. Nah, itu bagus. Beberapa masjid tak ada ditulis gitu. Orang sholat. Tadi saya sebelum sholat saya buka. Saya kecilkan. Saya matikan. Ini banyak orang tak ada tulisan itu. Sholat. Allahu Akbar. Kalau keluar suara ayat Quran tak apa-apa. Keluar kayak yang racun. Kalau makmum yang ketawa tak apa. Imam tuh ketawa. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi rupanya susunannya Allah hapuskan dulu dosa, baru Allah kasih rezeki. Coba tengok susunannya. Wallahu ya'idukum maghfirata. Allah hapuskan dosa-dosamu. Wa fadla. Barulah dikasihnya rezeki. Dosa menghalangi rezeki. Yang buat dosa siapa? Manusia. Dosa seks, dosa non-seks. Apa penyebab dosa seks dengan non-seks? Gara-gara fakir. Saya rasanya enggak connect Pak Ustadz. Kenapa kau tak connect? Apa pula hubungan fakir dengan seks? Jodohmu tak akan ada, kata dia. Kata setan berbisik, fakir, kurang, tak ada. Jodohmu tak akan ada, maka pacaranlah kau banyak-banyak. Akhirnya anak muda itu jadi playboy cap tupai. Lompat sini, lompat. Habis pokok kelapa itu dilobanginya semua. Menjadi playboy cap gayung. Tahu playboy cap gayung? Cedok semua. Habis semua. Nih, gara-gara apa ini fahsya? Gara-gara fakir.
pacaranlah. Nanti kalau kau tak pacaran kau tak laku. Kau jadi pol panglatu, panglima lajang tuo. Nah, akhirnya berubah dari panglatu ke Portugal. Portugal persatuan orang tua gatal. Ini semua kerja setan. Datang Allah menghapuskan yang dua dengan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Coba tengok susunannya. Kalau tadi setan mengatakan akan ada fakir, kurang, maka Allah katakan fadla, lebih. Fakir kurang. Kurang rezeki, kurang jodoh, kurang gaji, kurang duit. Allah janjikan lebih fadla, lebih rezeki, lebih anak, lebih. Akhirnya kita tengok orang-orang yang menjaga rezekinya dilipat gandakan Allah. Saya tak percaya penjelasan Ustaz Somad di masjid subuh kemarin. Itu tetangga saya jahat, tak pernah ke masjid. Tapi dia hebat, rumahnya besar, bininya besar, mobilnya besar. Yang dimaksud dengan fadla ini adalah rezeki yang membawa kepada ridha Allah. Itu mobil-mobil yang parkir di luar itu fadla itu. Mobil-mobil yang diparkir di luar itu fadla. Kenapa? Karena dengan mobil itu sholat subuh berjamaah. Amin. Itu motor-motor di luar itu fadla itu. Walaupun belum lunas. Karena dengan motor itu membawa dia pengajian. Jam 4 tadi sudah keluar dari rumah. Sampai di sini bersalaman, kawan pun terkejut. Ini orang apa mayat nih? Sujud tangan. Fadla itu. Fadla. Yang tadi datang pakai sepeda ontel. Fadla. Kelebihan. Tapi ada orang yang dapat mobil motor. Tapi bukan fadla. Apa namanya? Istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Diberikan Allah rezeki melimpah ruah, disangkanya itu fadla. Padahal azab berbentuk nikmat. Nampaknya macam nikmat, tapi sebenarnya azab. Itu kawan-kawan kita yang di luar, udah terbit matahari, banyak orang di luar rupanya. Gimana mereka bisa dengar pengajian kita, suara sampai keluar? Ada. Itu HP siapa yang hidup itu? Matikanlah. Nampak kali bangunnya jam 6. Ustadz Somad nih suuzon aja. Itu bukan HP alarm Pak Ustadz. Itu adalah matahari sudah terbit. Itu menunjukkan waktu syuruk. Setiap syuruk matahari terbit berbunyi dia. Asal matahari terbit berbunyi dia. Asal matahari terbit berbunyi dia. Apakah kalau dia tak berbunyi matahari tak terbit? Tidak. Begitulah cara pikir manusia. Kalau aku kerja, aku dapat rezeki. Kalau aku dapat kerja, aku dapat rezeki. Kalau aku bekerja, aku dapat rezeki. Apakah kalau kau tidak bekerja lalu rezeki tak datang? Bingung. Memang orang kalau belum sarapan kacau otaknya. Wallahu ya'idukum maghfirata. Hai yang merasa dirinya dosanya banyak. Ustaz, dosa saya ini banyak. Ustaz, bisa kami dialog sama Ustaz 4 mata? Jangankan 4, 3 pun bisa. Saya sama istri saya Pak Ustaz. Oke, datang. Apa yang mau dikeluh? Ini Pak Ustaz, dosa saya banyak. Apa dosanya? Saya segan kalau di depan orang banyak di masjid Pak Ustaz. Iya, apa dosanya? Banyak mantan saya Pak Ustaz. Yang pertama ngamuk bukan saya, bininya. Apa Bang? Kata Bang, aku yang pertama. Kau yang pertama di Batam. Di tempat lain berserak-serak gitu. Wallahu ya'idukum maghfirata. Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa fadla. Allah bagi kalian rezeki yang melimpah ruah. Yang rezekinya mungkin sebulan biasa saja 3 juta, 5 juta. Tapi sempat menabung untuk anak sekolah. Bisa pula nyetor ONH berangkat haji. Sudah nyetor? Sudah. Dapat berangkat tahun berapa? 2040. Ya pun nengoknya innalillah wa inna ilaihi.
Tapi itu adalah fadla. Segala uang, duit, rumah, mobil, motor, kendaraan, sehat yang mendekatkan kepada Allah, maka itu adalah fadla. Bisa juga dikasih nama ini. Nama anaknya siapa? Fadla. Yang kedua, Fadli. Yang keempat, Fadlu. Wallahu. Dua lagi. Wallahu wasi'un alim. Wallah, Allah itu wasi'un, maha luas. Alim. Berapa kali Allah disebut di sini? 2. Wallah. Berapa kali setan disebut? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Wallahu wasi'un alim. Bukan berarti Allah itu 2. Qul huwallahu ahad. Banyak-banyak menyebut Allah. Allah. Setan akan kalah. Kenapa sekarang setan menang, Allah sikit? Sikit disebut Allah. Sekali nyebut Allah. Paling banyak nyebut setan. Sampai di kantor, setan anak-anak buah nih. Di jalan macet, setan lampu merah nih. Kena tilang, setan. Orang lebih banyak nyebut setan daripada Allah. Maka setelah pengajian ini lebih banyak nyebut Allah. Nanti pulang ke rumah, tengok tak ada sarapan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus. Hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi lapang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Karena yang mengkacau hati itu adalah setan. Setan mengkacau hati itu. Dikacaunya macam mengacau teh sama kopi. Gula kacau. Datang zikir tenang dia. Tenang. Tapi susah saya mau ngasih contoh kacau karena air putih pula cuman. Ustadz nih menyindir aja. Saya udah dikasih air minum di dalam. Di dalam tuh ada teh. Cuman untuk di sini buatnya air putih biar supaya jamaah tak terlalu sakit hati kali. Kan? Kalau sempatlah dibuat pengurus di sini kopi, teh, susu. Apa tak marah jamaahnya kan? Macam hebat aja Ustaz tuh. Maka dikasih air putih. Kan tak terlalu sakit hati kali kan? Wallahu wasi'un alim. Kalau kau sangka fadla rezeki dari Allah itu sikit. Wasi'un, luas. Wasi', luas. Al-wasi' salah satu asma'ul husna. Al-wasi' itu dia, pas di atas. Al-wasi'. Al-ghaniyul al-jalilul karim ar-raqibul mujib al-wasi'ul hakim al-wadudul. Nantilah itu kita teruskan. Wasi'. Jangan kau sangka Allah tak sanggup memberi kau keluasan rezeki. Wasi'. Tapi ingat, ketika memasukkan duit tadi ke dalam kresek, plastik, kotak, dalam hatimu ada terlintas. Akulah yang paling banyak nyumbang. Cuman aku di masjid yang ngasih ringgit. Aku yang ngasih 400.000. Aku. Maka ditutup dengan alim. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Alhamdulillah Ustaz, hati saya bersih. Kenapa? Saya tak ada ngasih. Lebih baik berbuat walaupun salah daripada tak pernah salah karena tidak berbuat. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Pas jam 6. Tadi saya mulai ceramah jam 5, sekarang jam 6. Ayat habis, waktu pun habis. Emang ceramah di masjid yang penuh berkah ini tak terasa waktu berlalu. Dalam hati jamaah, Ustadz aja kami lama kali kurasa udah. Gitu.
Ini nanti kalau kami mau tengok di Quran Pak Ustadz, ini di mana ini? Surat Al-Baqarah. Ayatnya Pak Ustadz 268. Hafal Ustadz tuh ya. Saya tengok di Google tadi. Kan hebat betul kita. Makanya nanti Bapak bangun malam sholat tahajud pakai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Tak menyesal aku nikah sama kau bang, kata ibu. Insya Allah. Kok hafal lah bang ayat ini? Rupanya HP hidup di bawah. Tengok ini. Boleh tak tuh? Pandai jamaah sekarang. Boleh. Boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat, ada laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Zakwan. Zakwan sholat melihat lembaran kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Nama orang yang sholat melihat itu namanya Zakwan. Yang menjadi makmumnya Sayyidatuna Aisyah. Maka perbuatan ini boleh. Tapi dengan tetap menjaga adab-adabnya, terlalu banyak gerak. Jadi kalau ada Quran kecil atau HP Quran digital, tengok. Tapi dalam sholat sunat tahajud, mau baca 1 juz, boleh. Tengok. Oh, coba. Habis itu tutup balik. Tapi HP-nya non aktifkan dulu. Jangan dimasuk telepon kawan. Ya tahajud nih. Ada orang nih kadang gaya-gaya mau ngasih tahu. Iya, sedang tahajud.